Dahulu kala hidup seorang putri bernama Purbasari. Purbasari merupakan anak bungsu dari Prabu Tapa Agung yang merupakan raja kerajaan Pasir Batang. Purbasari memiliki 6 orang kakak perempuan, yaitu Purbararang, Purbadewata, Purba Endah, Purba Kencana, Purba Manik, dan Purbalewi. Purbasari memiliki kepribadian yang sangat baik. Dia lembut, manis, dan suka menolong. Siapapun yang membutuhkan pertolongan, dengan senang hati dibantunya. Selain hatinya yang baik, Purbasari juga memiliki paras yang sangat cantik. Siapapun yang melihatnya pasti jatuh hati pada pandangan pertama. Sayangnya, kecantikan dan kebaikan hati Purbasari berbanding terbalik dengan kakak sulungnya, yaitu Purbararang, yang berperilaku sangat buruk. Walaupun cantik, Purbararang sangat kasar. Dia sombong, kejam, dan selalu iri hati terhadap siapapun juga. Setelah bertahta dalam waktu yang cukup lama, Prabu Tapa Agung berniat untuk turun tahta. Telah dipikirkan dengan sangat matang bahwa untuk melanjutkan kepemimpinannya, dia akan menunjuk Purbasari. Sang Prabu telah mengamati selama puluhan tahun bahwa Purbasari adalah sosok yang paling pantas menggantikan posisinya, bukan Purbararang. Walaupun Purbararang adalah anak sulungnya, memang sewajarnya Prabu Tapa Agung memilih Purbasari. Itu karena sifat dan perilaku anak sulungnya yang sangat buruk. Prabu Tapa Agung khawatir jika Purbararang menjadi raja, maka ketentraman dan kedamaian kehidupan rakyat akan terganggu dan bahkan menjadi rusak akibat kepemimpinan Purbararang yang memiliki sifat yang buruk. Di hadapan seluruh pembesar kerajaan dan juga ketujuh putrinya, Prabu Tapa Agung menyerahkan tahtanya kepada Purbasari. Prabu Tapa Agung lantas meninggalkan istana kerajaannya untuk memulai hidup barunya sebagai pertapa. Purbararang sangat marah luar biasa mendapati tahta kerajaan Pasir Batang diserahkan kepada adik bungsunya dan tidak kepada dirinya. Maka berselang 1 hari sejak penobatan Purbasari menjadi ratu kerajaan Pasir Batang, Purbararang menghubungi tunangannya, yaitu Indrajaya. Keduanya kemudian meminta bantuan kepada nenek penyihir untuk mencelakai Purbasari. Nenek sihir jahat memberikan ramuan mantranya kepada Purbararang. Kemudian nenek sihir itu berkata, "Semburkan ini ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari." Dan Purbararang segera melaksanakan pesan dari nenek sihir. Ramuan itu disemburkan ke wajah dan seluruh tubuh Purbasari. Akibatnya, seluruh tubuh Purbasari bermunculan bercak-bercak hitam yang mengerikan. Dengan kondisi tersebut, Purbararang memiliki alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Orang yang dikutuk hingga memiliki penyakit mengerikan ini tidak pantas menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Sudah seharusnya dia diasingkan ke hutan agar penyakitnya tidak menular, kata Purbararang. Purbararang kemudian mengambil tahta kerajaan Pasir Batang. Dia memerintahkan Wabarata yang merupakan nasihat istana untuk mengasingkan Purbasari ke hutan. Ketika Purbasari tengah diasingkan di hutan, terjadi masalah besar di Kahyangan. Pangeran Guruminda tidak berkenan menikah dengan bidadari Kahyangan, seperti yang diperintahkan ibunya Sunan Ambu. Pangeran Guruminda hanya berkenan menikah dengan perempuan yang cantiknya setara dengan ibunya. Sunan Ambu menjelaskan bahwa sosok perempuan yang secantik dirinya hanya akan ditemui Pangeran Guruminda di dunia manusia. Namun jika Pangeran Guruminda bersikeras ingin menemui wanita sesuai keinginannya itu, dia harus pergi ke dunia manusia. Tidak dalam bentuk Pangeran Guruminda yang gagah dan tampan,
melainkan harus dalam wujud penyamaran berupa lutung. "Lutung Kasarung namamu," kata Sunan Ambu. Pangeran Guruminda bersedia melakukannya. Setelah menjelma menjadi seekor lutung Kasarung, Pangeran Guruminda segera turun ke dunia manusia. Dia tiba di hutan. Dalam waktu yang singkat saja, lutung Kasarung sudah menjadi raja para lutung dan kera di hutan. Hal ini sangat wajar adanya, karena tidak ada kera dan lutung yang mampu menandingi kesaktian, kecerdasan, dan kekuatan Pangeran Guruminda. Lutung Kasarung mengetahui keburukan dan kekejaman dari Purbararang yang bertakhta sebagai ratu di kerajaan Pasir Batang. Lutung Kasarung ingin memberi pelajaran kepada ratu yang kejam tersebut. Maka, ketika dia mendengar rencana Purbararang mencari hewan kurban di hutan, Lutung Kasarung membiarkan dirinya ditangkap oleh orang-orang suruhan Purbararang. Sebelum dijadikan hewan kurban, Lutung Kasarung tiba-tiba mengamuk dan menimbulkan kerusakan di istana Pasir Batang. Para prajurit kerajaan Pasir Batang yang berniat menahan Lutung Kasarung, namun mereka dibuat tak berdaya olehnya. Lutung Kasarung sepertinya menunjukkan bahwa ia adalah musuh bagi ratu kerajaan Pasir Batang, yaitu Purbararang. Melihat kondisi prajuritnya yang terus terdesak, Purbararang meminta Uwabarata untuk menjinakkan Lutung Kasarung. Anehnya, saat Uwabarata maju ke medan laga, Lutung Kasarung seperti tidak berniat untuk menyakiti Uwabarata. Bahkan saat Uwabarata menangkap Lutung Kasarung tidak melawan. Purbararang segera meminta Uwabarata membuang Lutung Kasarung ke hutan, di mana Purbasari diasingkan. Purbararang berkeinginan agar Purbasari tewas di mangsa Lutung Kasarung, yang dianggap sebagai hewan yang sangat buas. Uwabarata segera membuang Lutung Kasarung ke hutan, di mana Purbasari diasingkan. Uwabarata yakin bahwa Lutung Kasarung bukanlah hewan biasa. Oleh karena itu, dia memberikan pesan kepada Lutung Kasarung saat mereka bertemu Purbasari. "Lutung, putri yang saat ini ada di depanmu adalah putri dari Prabu Tapa Agung. Ia adalah putri yang baik hati dan seharusnya menjadi ratu kerajaan Pasir Batang. Karena kekuatan jahatlah dia diasingkan ke hutan ini. Oleh karena itu, hendaklah engkau menjaga junjungan kami ini ya," kata Uwabarata. Lutung Kasarung menganggukkan kepalanya sebagai isyarat bahwa ia mengerti apa yang disampaikan Uwabarata. Sejak saat itu, Lutung Kasarung menjadi penjaga sekaligus menjadi sahabat dekat Purbasari. Dengan hadirnya Lutung Kasarung di sisinya, membuat kesedihan Purbasari perlahan sirna. Dia mendapatkan sahabat yang menghibur dan melindunginya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lutung Kasarung memerintahkan para kera untuk membawa makanan dan buah-buahan untuk Purbasari. Kelembutan hati, kebaikan, dan sifat baik Purbasari membuat Lutung Kasarung semakin lama semakin sayang kepada Purbasari. Sedangkan sikap tanggung jawab, kepemimpinan, dan kecerdasan dari Lutung Kasarung membuat Purbasari menjadi jatuh cinta. Semakin lama mereka merasa tidak dapat dipisahkan lagi.